Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ashabi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara para jemaah salat Isya yang berbahagia, yang insya Allah kita akan lanjutkan dengan pelaksanaan salat tarawih dan salat witir. Sebelum pelaksanaan kegiatan Tausiah Ramadan pada malam yang ke-12 bulan suci Ramadan 1445 Hijriah pada malam hari ini, mari bersama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz M.R. Aras, SPD, MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kami hormati para orang tua kami, Bapak Ibu, pengurus masjid, kemudian para jamaah yang alhamdulillah ini salah satu masjid yang ada di Kota Tembilahan yang istiqomah jamaahnya ramai salat tarawih. Mudah-mudahan setelah Ramadan istiqomah salat berjamaah kita juga bisa kita bawa setelah Ramadan nantinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat dikisahkan suatu ketika di kota Madinah musim panas. Mungkin Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji musim panas, maka ketika di Madinah panas sekali, melebihi panasnya yang ada di Tembilahan. Tak kalah panas matahari yang sangat menyengat ketika itu, seorang laki-laki datang ke masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, itulah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tidak lama setelah itu datang pula dari pintu lain, masuk pula seorang laki-laki masuk ke masjid dan menemui sahabatnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa siang-siang begini kamu di masjid? Bukankah siang-siang begini enak istirahat di rumah?" Maka jawaban Abu Bakar, "Di rumah nggak ada makanan. Di rumah pengap, panas, haus, jadi saya ke masjid untuk berzikir. Mudah-mudahan rasa haus lapar saya ini bernilai ibadah karena saya bawa ke masjid untuk berzikir." Maka Abu Bakar balik bertanya, "Ya Umar, kamu kenapa juga di masjid? Tumben-tumbennya siang-siang begini di masjid." Maka jawaban Umar pun sama dengan jawaban Sayyidina Abu Bakar. Tak lama dari situ seorang laki-laki pula masuk ke masjid, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dapatkan kedua sahabatnya yang haus dan lapar berzikir di masjid. Maka salah satu di antara sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, harusnya siang-siang begini jadwal engkau istirahat di rumah. Mengapa engkau datang ke masjid ya Rasulullah?" Maka apa kata Rasulullah? "Saya punya masalah di rumah. Saya haus, lapar, gak ada makanan, saya datang ke masjid." Maka ketiganya tersenyum. Keduanya tersenyum mendengar jawaban Rasulullah. "Ya Rasulullah," kata Abu Bakar, "permasalahan kita sama." Maka berzikir mereka. Tak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar mengajak Rasulullah dan sahabatnya Umar untuk menemui
Abu Sufyan Al-Ansari, karena dikenal ketika itu Abu Sufyan Al-Ansari salah satu orang kaya yang dermawan di kota Madinah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, habis cerita. Rasulullah pun punya masalah. Rasulullah pun dalam mengatur rumah tangga, dalam membina keluarga pun punya masalah. Apa masalahnya? Rasulullah kekurangan makanan. Rasulullah merasa panas di rumah. Rasulullah merasa kehausan. Maka kalau Rasulullah yang ditimpa masalah, yang mengalami permasalahan hidup, maka bagaimana kita dengan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kita yang hadir di sini semua kita muka-muka punya masalah. Ada ibu-ibu, mohon maaf nih Bu, bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di tempat lain. Belum Ramadan sudah beli baju lebaran. Ada bapak-bapak belum akhir Ramadan sudah memikirkan THR anak-anaknya. Bukankah itu masalah? Masalah. Kita dulu yang masih kuliah, apa masalah kita yang muda-muda ini? Mungkin ada mahasiswa di sini. Apa masalahnya? Bagaimana supaya cepat selesai kuliahnya? Bagaimana supaya skripsi cepat selesai? Ketika skripsi kita cepat selesai nggak masalah. Tidak selesai sampai di situ. Pengen cepat wisuda. Ketika sudah wisuda selesai nggak masalah. Tidak. Bagaimana bisa balik kampung, membawa titel dan memperoleh pekerjaan? Ketika sudah dapat pekerjaan, pilih-pilih pula. Mau kerja di perusahaan, mau kerja jadi PNS. Semua kita punya masalah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita baru saja menyelesaikan sebuah pesta demokrasi, pesta pemilihan umum. Caleg-caleg yang banyak mengeluarkan dana ketika biaya kampanye, cetak baleho, cetak baju, cetak stiker dan lain-lain. Apa masalahnya? Bagaimana supaya dia duduk? Ketika sudah terpilih, sudah ditetapkan menjadi salah satu caleg yang terpilih, maka masalah timbul lagi. Kalau dia minjam duit sebelum pemilihan, masalah yang terbesar bagaimana bayar hutang. Masalah. Bagaimana dia merealisasikan kampanyenya, janji-janji kampanyenya, bagaimana dia harus merealisasikannya. Selesai satu periode, selesai masalah, nggak selesai. Ingin 2 periode. Ingin naik ke caleg provinsi. Maka dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita punya masalah, maka jalan satu-satunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, yang jadi masalah saat ini bagi kita adalah bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini salah satu diambil slogan dari apa nih? Pegadaian. Nah, Pegadaian, mohon maaf lah yang bekerja di Pegadaian di sini. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke, kalau pencairan cepat segala macam, tapi begitu jatuh temponya datang, nggak ada duit masalah. Maka jalan satu-satunya datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya Ramadan ini Bapak Ibu, datangnya bulan Ramadan ini, kita termasuk orang-orang pilihan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang di luar sana tadi sore berbuka, tapi karena kecintanya dunia semakin kuat, berbuka puasa banyak sehingga harus istirahat di rumah, kekenyangan, nggak bisa sholat tarawih. Ada yang harus menjalani kesehatannya di rumah sakit. Maka orang-orang yang bisa beribadah di bulan Ramadan siang dan malam hari itu merupakan orang-orang pilihan, orang-orang yang Allah ingin dengar keluh kesahnya. Karena salah satu doa yang tidak ditolak adalah doanya orang-orang yang berpuasa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada masalah jangan curhatnya ke media sosial. Ada ibu-ibu sosialita ketika bertengkar dengan suaminya curhat di Facebook. Tak kusangka abang seperti itu. Nanti suaminya juga dibalas komentarnya. Tak kusangka juga ada chat-chatan dengan mantannya. Maka masalah itu harusnya hanya Allah yang tahu dengan dirinya. Tetapi karena kita kebiasaan sikit-sikit posting, maka 1000 kawan kita di Facebook, 1000 yang tahu permasalahan rumah tangga kita.
Maka kembali kita mengajak kita semua untuk ketika ada masalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya Ramadan kita diharapkan bisa betul-betul totalitas untuk ibadah. Bisa betul-betul memanfaatkan Ramadan ini dengan baik, dengan memperbanyak doa, memperbanyak ibadah-ibadah lainnya. Di antaranya adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah, yang dimana dalam sebuah riwayat dijelaskan kalau sholat sunnah di bulan Ramadan maka pahalanya sama dengan sholat wajib di luar Ramadan. Maka bagaimana besar pahala orang yang melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan kalau perkara sunnahnya saja setara dengan pahala yang wajib di luar Ramadan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, bulan Ramadan salah satu bulan diampuninya dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir sebuah kisah seorang ulama besar Ibrahim bin Adham, ketika dia perjalanan ke masjid bersama jamaahnya, dia melewati sebuah rumah. Di depan pintu rumah beliau menyaksikan seorang anak yang nakal diusir sama ibunya, disuruh keluar dari rumah. Keluar kamu dari rumah, kata ibunya. Akhirnya anak itu diusir keluar dari rumah, dikunci pintu rumahnya, ditutup pintunya. Maka anak-anak itu, bu, buka bu, saya nggak lagi jahat bu, buka bu. Maka Ibrahim bin Adham pun nangis melihat peristiwa itu. Disaksikannya dia, anak itu dimarahi sama ibunya, ditutupkan kunci. Nangis Ibrahim bin Adham. Apa kata sahabatnya? Mengapa engkau menangis, wahai Ibrahim? Wahai Syekh, kenapa engkau menangis? Maka tak kala dia ingin menjawab pertanyaan jamaahnya itu, ibu anak itu keluar membuka pintu rumah. Dipeluknya anaknya, diajaknya masuk ke rumah. Maka apa kata Syekh tersebut, Ibrahim bin Adham? Tahu nggak kamu? Itu menggambarkan posisi kita dengan Allah itu seperti itu. Kalau anak itu ngetuk pintu, minta ampun, minta maaf sama ibunya, dan ibunya buka pintu dan peluk anaknya kembalikan ke dalam rumah, maka dengan Allah kita seperti itu. Kalau dosa-dosa ini selama ini kita banyak, sering berbuat zalim, maka kalau kita mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar apapun dosa-dosa kita, kalau kita mau datang kepada Allah minta ampun, maka sesungguhnya jauh lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Maka salah satu salat sunnah yang jangan kita tinggalkan adalah memperbanyak salat sunnah taubat. Istaghfir ma lam yughargir, kata Rasulullah. Beristighfarlah sebelum roh nyawa kita sampai ke tenggorokan. Maka hadirnya Ramadan ini, mari sama-sama kita betul-betul totalitas untuk ibadah, perbanyak istighfar, karena salah satu untuk mempermudah doa-doa kita adalah memperbanyak istighfar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mungkin yang sedikit ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.